ya, nanti saya tanya ya, catat ya. Saya suka orang-orang yang mencatat. Tahukah Anda, ketika Anda mencatat, Anda sudah menyerap 70%. Amin. Karena bangsa Israel tegar tengkuk, mereka diizinkan Tuhan dibuang. Diapain? Dibuang. Di pembuangan mereka ditindas. Di pembuangan mereka merasakan penindasan hukum, dipekerjakan dengan paksa tanpa bayaran yang adil, kerja rodi, dan itu berlangsung ribuan tahun. Kadang, saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya, tapi bukan semua orang yang punya masalah berarti Tuhan sedang mengajar. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kita. Pertama, bisa untuk mengoreksi kita. Kedua, bisa memang karena kesalahan kita. Bangsa Israel punya kesalahan yang fatal. Mereka ikut dalam penyembahan berhala sehingga diizinkan Tuhan masuk ke pembuangan. Di dalam pembuangan mereka sudah hampir putus asa. Tetapi ingat, catat ini. Nubuatan Yesaya pada kelahiran Kristus itu jauhnya 700 tahun. Berapa judul 700 tahun? Dan itu tergenapi sempurna. Tergenapi sempurna. Jadi Yesaya sudah menubuatkan karena bangsa Israel berada dalam kegelapan. Kegelapan itu bicara apa, Bapak Ibu? Bicara apa kegelapan? Ada yang bisa memberitahu? Saya suka beresponsoria ya. Kalau dibilang kegelapan, ilmu gelap. Apa maksudnya kalau ilmu gelap? Jahat. Ilmu hitam, sejahat. Ada sih yang terlibat dalam kuasa gelap? Tidak ada ya. Kalau ilmu terang, Yesus terang. Saya mau tanya, yang dinubuatkan di sini siapa? Yesus. Sebab kuncinya di sini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang siapa, Bapak Ibu? Lalu apa lagi? Lalu apa lagi? Raja dan Raja. Kenapa dia disebut tegar tengkuk? kas kepala. Ada sini yang tegar tengkuknya. Ada sini yang jogol. Ada. Siapa yang jogol di sini? Masalah jogol katanya Mas Adi, yang betul ya? Ini nggak usah nih Pak, ini ditandain nih Pak, nggak bercanda ya. Jadi ini nubuatan sebelum Yesus lahir. Catat ya Bapak Ibu ya, nanti saya tanya ya, catat ya. Saya suka orang-orang yang mencatat. Tahukah Anda, ketika Anda mencatat, Anda sudah menyerap 70%. Amin. Karena bangsa Israel tegar tengkuk, mereka diizinkan Tuhan dibuang. Diapain? Dibuang. Di pembuangan mereka ditindas. Di pembuangan mereka merasakan penindasan hukum, dipekerjakan dengan paksa tanpa bayaran yang adil, kerja rodi, dan itu berlangsung ribuan tahun. Kadang, saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Ibu ya, tapi bukan semua orang yang punya masalah berarti Tuhan sedang mengajar. Tetapi kadang Tuhan mengizinkan kita. Pertama, bisa untuk mengoreksi kita. Kedua, bisa memang karena kesalahan kita. Bangsa Israel punya kesalahan yang fatal. Mereka ikut dalam penyembahan berhala sehingga diizinkan Tuhan masuk ke pembuangan. Di dalam pembuangan mereka sudah hampir putus asa, saudara. Tetapi ingat, catat ini. Nubuatan Yesaya pada kelahiran Kristus itu jauhnya 700 tahun. Berapa judul 700 tahun? Dan itu tergenapi sempurna. Tergenapi sempurna. Jadi Yesaya sudah menubuatkan karena bangsa Israel berada dalam kegelapan. Kegelapan itu bicara apa, Bapak Ibu? Bicara apa kegelapan? Ada yang bisa memberitahu? Saya suka beresponsoria ya. Kalau dibilang kegelapan, ilmu gelap. Apa maksudnya kalau ilmu gelap? Jahat. Ilmu hitam, sejahat. Ada sih yang terlibat dalam kuasa gelap? Tidak ada ya. Kalau ilmu terang, Yesus terang. Saya mau tanya, yang dinubuatkan di sini siapa? Yesus. Sebab kuncinya di sini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
Seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang siapa Bapak Ibu? Lalu apa lagi? Kalau yang Lalu apa lagi? Raja Damai. Raja. Oke. Monroe, ya. Marilyn Monroe ada kalah sama saya, benar nggak? Karena Marilyn Monroe nggak punya sukacita, saya punya sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Yes. Dan judulnya sekarang adalah, perhatikan ini saudara, perhatikan. Nanti saya tanya ya. The light has come. Ada yang tahu harganya? Wah, memang dari China. Kasih tepuk tangan dulu, dari China perwakilannya. The light has come. Sama-sama kita katakan. The light Has come. The light adalah cahaya. Has come. Telah datang. Saudara, bagaimana kamu tahu melihat cahaya itu datang kalau dia sudah terang? Benar? Tetapi sebelum kita bahas lebih ringkas, lebih dalam lagi, mari kita baca firman Tuhan dengan semangat. Tahukah Anda, firman Tuhan ini bukan berisi firman Tuhan, ini adalah firman Allah sendiri. Allah yang sedang berbicara. Setiap kata-katanya berkuasa. Katakan, aku percaya Alkitab ini firman Allah sendiri yang akan membuat aku diberkati dan hidup berkemenangan. Jika kau memperkatakan firman Tuhan itu, jangan baca dalam hati, tapi bersuara. Karena ketika kau bersuara, telingamu mendengar, imanmu bertumbuh. Semakin kau baca, jangan kau makan bakso aja ya, jangan kau makan mie aja. Tahukah kau, tubuh kita ini terdiri dari 3. Terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, Jiwa dan roh. makanan tubuh tahu kan? Tahu. Bakso, Nasi, daging, apa lagi? sayuran. Taboi, bebekla, ya. Aduh, na di botol na tabo-taboi. Aduh, na tabo-taboi. Di botol dah. Oh, jadi mah daging BPK, ya. Itu untuk tubuh. Tapi tahukah Anda nanti apa makanan roh? Ayo, Firman siapa Tuhan. yang tahu? Firman Tuhan. Ujian, penyembahan, dan firman Allah. Kasih makan tiap pagi sebelum kau makan jasmani, makan rohani. Firman Allah. Firman Allah itu apa? Alkitab ini. Baca. Jangan kau baca. Kau pernah dapat surat cinta? Siapa yang dapat surat cinta pernah? Siapa yang pernah dapat surat cinta? Nggak ada yang pernah dapat surat cinta. Pantaslah ya. Warga kalian ada yang pernah? Kalau saya pernah dapat SMS. Jadi kalau dia saya suka, dia juga suka, saya baca berulang-ulang. Pokoknya SMS-nya nggak mau saya hapus. Nanti saya kangen sama dia, saya baca lagi. Padahal saya udah hafal sampai titik komanya sayang. Waktu di hujan rintik-rintik. Tahu aku begitu renyah, saya ulang lagi. Oh, tahu aku begitu renyah sampai saya hafal. Karena saya mengasihi dia dan saya tahu dia mengasihi saya. Tapi kalau dia bukan center di sini saudara, tapi ini kan gelap ya. Ini terang ya saudara. Jadi mungkin nggak ketahuan kalau terang begitu. Ya anak saya, halo kau sini kau. Nih, si Paul ini namanya. Siapa namanya Paul? Paul Daniel Lanto. Wah, Paul Daniel Lanto. Jadi anak saya ini kalau kemana-mana saya ada pelayanan apapun dia ikut. Maklum lah ya. Itu tidak membatasi saya. Karena kerinduan. Bahkan saya punya pelayanan membangunkan fajar ya. Nah, jadi tadi saya bawa senter dulu ya nak, nanti mama kasih ya sayang ya. Jadi senter ya. Tadi kata kuncinya begini. Apa yang menjadi persoalan di sini Bapak Ibu bilang? Bapak Ibu membaca ayat dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir adalah bagaimana pada akhirnya ada kemenangan, ada sorak-sorai. Tetapi apa yang menjadi latar belakang masalah dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini? Ada yang tahu? Saudara, siapa di sini yang pernah dikurung di kamar mandi atau pernah tersesat di lautan luas? Ada yang pernah di sini? Siapa tahu ada pengalaman Bapak Ibu pernah di lautan luas terdampar? Ada yang pernah? Terapung-apung pernah? Oh, pernah dikurung di kamar mandi. Tahukah Anda, dari segi kesehatan, orang yang pernah dikurung di kamar mandi gelap
Bahkan ada penjara-penjara untuk kaum yang paling sulit, itu penjaranya diisolasi dan dibuat sendirian. Bahkan dia tidak dikasih penerang. Apa tujuannya? Berdasarkan kesehatan, saudara ya. Kalau orang ya, kita ditaruh di ruangan gelap, terus gelap, nggak ada cahaya, itu membuat kita nggak bisa berpikir, itu membuat kita cemas, itu membuat kita depresi. Kalau sehari, 2 hari, 3 hari masih aman. Tapi orang yang terus, bayangkan kalau dia di penjara karena dia bunuh orang, dia jahat banget, makanya preman-preman lontong ya saudara. Preman-preman lontong memang ada ya. Itu cuma buatan saya. Mereka itu akan diisolasi dan tidak cukup diisolasi, lampunya dimatikan. Apa tujuannya? Supaya dia bisa depresi. Setelah dia depresi, dia mudah dipatahkan. Dia kehilangan akal. Bayangkan sekarang semua bapak ibu mati lampu ya, ini kita mati lampu. Kalau mati lampu kemana-mana kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, benar ya? Anda tuh lebih aktif waktu lampu nyala atau lampu mati? Kenapa? Ada yang bisa ngasih tahu? Matram. Ada yang suka lampunya mati nggak sih? Kalau tidur lebih suka mati lampu atau mati lampu? Kalau mati lampu cocok untuk tidur. Karena coba bayangkan Anda harus beraktivitas, tapi lampu dimatikan, itu nyuruh apa? Nyuruh tidur. Artinya apa? Kalau gelap tidak produktif. Jadi apa yang kita baca di sini? Mari kita kembali di sini ayatnya saudara. Jadi berkatilah keluarga kita, diberkatilah anak cucu kita, diberkatilah pekerjaan usaha kita, apapun yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil untuk kemuliaan namanya. Terimalah anugerah Tuhan dalam cinta kasih Bapa, Putra dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.